kami akan membawakan materi tentang syariah dan kejujuran. Nah, seperti yang kalian ketahui, kita sudah pada tahu tentang kejujuran kan? Ya. Nah, kejujuran itu berasal dari bahasa Arab ya. Dari kata as-sidqu yang artinya itu benar atau sesuai kenyataan. Terus kalau secara bahasanya itu mempunyai makna kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, lalu kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kita semua pada tahu kan tentang jujur. Di sini kan udah kayak mengenai tentang jujur, kita kan saya di sini ada contoh tentang salah satu hal yang tidak jujur, kayak salah satunya itu tentang korupsi. Di sini semua pada tahu tentang korupsi kan? Apa itu korupsi? Mencuri uang. ada yang mau nambahin? Apa itu korupsi? Ayo curi dulu rek. Ayo mengambil hak orang lain. Dan karena hal tersebut itu kan tidak baik ya. Korupsi itu kan apa namanya ya? Kita sebagai umat muslim, orang-orang beriman, sudah sepatutnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Tapi zaman sekarang ini kan masih banyak ya. Sebagai kita yang generasi muda, sebisa mungkin untuk menjauhi korupsi tersebut. Langsung kita masuk ke keutamaan pelaku. Keutamaan pelaku jujur itu kalian pastinya akan dipercaya. Nah, di sini udah pada tahu kan tanda-tanda orang munafik? Ada berapa? Satu apa saja? Satu. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, benar. Itu semua kan tanda orang munafik. Kalau korupsi tadi kan sudah kayak mengambil hak lain, kan juga masalah masuk ke dalam disebutkan. Selanjutnya di sini ada dalil, salah satu dalil yang akan saya ambil tentang kejujuran, yaitu tentang Taubah nomor 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dari ayat tersebut, Allah sudah menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah diberikan dan menjauhi semua larangan. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari jujur, yaitu jujur ini bisa membuat manusia memiliki akhlak yang tinggi dan dicintai oleh semua masyarakat, terutama dicintai juga oleh Allah dan mendapat ridhonya. Terus kedua ada hukum jujur, yaitu wajib. Terus orang mukmin yang jujur adalah orang yang berkatanya sesuai dengan perbuatan hatinya. Terus ada jujur termasuk sebaik-baik sebab yang mengantarkan seorang hamba ke dalam surga. Dan orang jujur termasuk orang yang diberi nikmat oleh Allah akan dikumpulkan bersama para nabi. Nah, jujur di sini itu ada 3 macam. Yang pertama jujur dalam niat dan kehendak. Kedua ada niat dalam ucapan, dan yang terakhir yang ketiga ada pada perbuatan. Jika dalam maka jujur niatnya saja sudah salah, otomatis kedepannya juga pasti salah kan? Terus terakhir yaitu ada hikmah dalam berlaku jujur. Yang pertama, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain tentunya. Terus mendapat banyak teman, kemudian merasakan ketentraman hidup karena tidak pernah dibayang-bayangi oleh rasa bersalah kepada seseorang.
mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT. Dan terakhir merupakan amalan dapat mengantarkan kita. Amin. Yang kedua adalah perilaku syaja'ah. Syaja'ah berbahasa artinya berani, sedangkan menurut istilah syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi, syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Iman pada Allah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Qulil haqqu walau kana murran. Artinya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Islam tidak menyukai orang yang lemah atau penakut. Orang yang lemah atau penakut biasanya tidak berani untuk mempertahankan sehingga gampang putus asa. Ketakutan itu diantaranya karena takut disusahkan dari lingkungannya, takut karena banyak sikap yang banyak orang, atau takut untuk membela sebuah kebenaran dan keadilan. Keberanian atau syaja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim saat mengemban tugas bila ingin meraih kemenangan. Semangat keimanan akan selalu menuntun mereka untuk tidak takut dan gentar sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. An-Surah Al-Imran ayat 133. Terima kasih penyampaian dari Ananda Fiona dan juga Yeni yang menyampaikan materi keberanian dan kejujuran. Jadi tadi disinggung masalah anti korupsi oleh Ananda Fiona, bahwasanya salah satu sifat atau karakter tidak jujur adalah korupsi. Mungkin dari penyampaian yang disampaikan barusan, anak-anak ada pertanyaan seputar materi ini. Mungkin ada yang bertanya? Namanya saya Mas, akan tanya kepada kenapa di negara Indonesia masih banyak terjadi kasus korupsi, sedangkan mayoritas rakyatnya beragama Islam yang memiliki kebenaran dan kejujuran. Terima kasih, saya terus ya. Jadi mengapa di Indonesia ini banyak kasus korupsi, sedangkan di sini mayoritas Muslim? Bagaimana menanggapi? Nah, seperti yang tadi dijelaskan kan ada macam-macam bilang itu ada 3 kan. Yang pertama itu kan ya denda, dari niatnya saja mereka mungkin sudah salah. Jadi mereka mungkin merasa kayak nggak ada yang puasa dari gitu loh. Padahal kan Allah kan selalu melihat kita gitu kan. Nah itu udah salah, otomatis karena niatnya aja udah salah. Ucapan yang akan terus dilakukan kan pasti bohong terus gitu kan. Nah perbuatannya juga salah karena itu. Jadi jawabannya dari Mbak Fiona mengatakan bahwa tadi bukan hanya didominasi oleh Muslim gitu ya, tapi karena niatnya sudah salah, kemudian dia nggak takut kepada Allah, walaupun dia Muslim tidak takut kepada Allah, dia tidak dilihat oleh Allah seolah-olah, padahal dia nanti akan bisa gitu ya, maka dia nggak takut untuk melakukan naudzubillah namanya korupsi. Jadi makanya karakter ini dipertahankan kita supaya jujur dan berani membela yang benar. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada lagi yang bertanya anak-anak? Ada yang bertanya dari siswa? Mas? Ya, ini. Yang tanya tadi siapa? Siapa ya? Silakan. Mengapa pelaku korupsi biasanya dari kalangan yang mempunyai kekuasaan atau jabatan yang tinggi, padahal mereka tidak mendapatkan gaji atau pendapatan sendiri? Apakah mereka tergiur oleh tanggung jawabnya sendiri? Ya, sudah bisa. Menjawab, silakan. Jadi kan tadi kan kenapa mereka itu kebanyakan yang melakukan korupsi itu orang-orang dari dalam dan dari sini kan ya. Mungkin karena mereka merasa kalau mereka itu kan sudah tinggi jabatannya. Otomatis mereka tuh kayak pastinya ngerasa, wah aku itu loh isore gini
dapet ibu hari kayak makin menjak puasa gitu kan, kayak enaknya sendiri gitu. Berarti itu termasuk karakter yang tidak baik. Tadi kan disebutkan ya, ciri munafik tadi ada ya, kalau dia berkata sering diberikan kalau berjanji dia percaya, diberikan amanah. Tadi sudah Mas Wahyu bahwasanya dia diberikan jabatan tinggi, diberi amanah rakyat, tapi ternyata mengkhianati. Ini namanya ciri-ciri orang munafik. Kalau seorang muslim sejati, dia akan menghindari sifat-sifat itu. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum ditutup ada lagi yang bertanya dari siswa anak-anak. Silakan. Bagaimana cara menanamkan sikap anti korupsi kepada siswa? Ya, bagaimana cara menanamkan sikap anti korupsi kepada kita semua ya, siswa ya? Mungkin ada jawaban? Yang pertama kita tanamkan dalam diri kita sendiri mulai dari hal-hal kecil. Misalnya kayak kita harus disiplin, harus bertanggung jawab dalam kegiatan apapun. Terus kita harus selalu jujur kepada siapapun, baik itu teman kita sendiri, guru, ataupun orang tua kita. Terus yang terakhir, kita tidak boleh berbohong. Dan itu tidak boleh berbohong kepada siapapun, dimanapun, baik itu di lingkungan sekolah, rumah, ataupun masyarakat. Jadi kita latihan sendiri menanamkan sifat jujur itu karena apa? Karena kita kan dipercaya oleh orang tua untuk belajar di sini kan. Maka kepercayaan orang tua jangan sampai kita khianati. Orang tua ingin kalian jadi anak pinter, benar, solid dan solid. Maksud ketika diberi tugas bapak ibu guru atau bapak ibu guru belum datang misalkan ya, kamu tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh. Jadi karakter jujur itu bisa dilatih mulai dari kalian kecil sampai sekarang ini dilatih untuk selalu berusaha jujur kepada siapapun, kayak ini ya, jujur kepada guru, kepada sampean sendiri, kepada orang tua, kepada Allah terutamanya, dan itu akan tertanam dalam diri kita karakter kejujuran dan keberanian juga ya. Mungkin itu untuk presentasi dari Mbak Yeni dan Mbak Fiona. Untuk yang lain insya Allah bisa ditampilkan di depan. Untuk hari ini kita cukup sekian. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Nah, sekian dari kami yang bisa kami sampaikan tentang materi sajaan dan juga kejujuran. Bila ada kekurangan dan ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.